فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap matan Al-Ajurumiyah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahmatullah alaih. Pembahasan sebelumnya kita telah membahas kana wa akhwatuha. Seperti biasanya serentak tafaddalu. تقول كان زيد قائما وما تصرف منها وليس عمرو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha barakallahu fiik. Makna akhwat adalah atba'. Jadi inna dan saudari-saudari perempuannya maksudnya pengikut-pengikutnya dalam hal amalan. Sudah kami jelaskan bahwasanya amalan inna lawan daripada amalan kana. Disimak baik-baik. Amalan inna lawan daripada amalan kana. Kana kemarin fungsinya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merofakkan isim, menasabkan khabar. Nah, kalau inna ini kebalikannya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jangan sampai lupa ya. Fungsinya dia kebalikannya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia menasabkan isim dan merafa'an khabar. Contoh yang mudah dan sering didengar, jangan ada yang tidak perhatian nanti khawatir gagal faham. Innal baba maftuhun. Sesungguhnya pintu itu terbuka. Al-baba di sini sebagai isim inna. Baik-baik ya. Kemudian maftuhun sebagai khabar inna. Fungsi inna apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Mafhum? Jadi walaupun yang kedua itu marfu, bukan khabar mubtada lagi, tapi khabar inna. Sudah paham ya? Nah, ini mudah sekali ini ya. Cuman perlu direnungi. Kemudian barakallahu fiik yang kita bahas sekarang ini, setelah mengetahui fungsi dan juga kegunaan inna, kita ingin memperkenalkan makna-makna daripada inna wa akhwatuha. Maknanya apa? Inna itu apa? Anna apa maknanya? Ka'anna, lakinna, laita, la'alla, masing-masing punya makna tersendiri. Hanya saja di sini kalau kita perhatikan di kitab kita ini yang punya kitabnya yang ada bagannya itu, penyebutan hanya makna saja, contoh enggak disebutkan kecuali terakhir, taradhi dan tawaqqu'. Kami berusaha menyebutkan contoh di sini, diperhatikan baik-baik. Yang pertama adalah inna wa anna. Dua ini maknanya sama, taukid, penguat. Paham ya? Penguat. Naam. Mereka mengenai taukid ini, apakah maknanya ta'kid? Naam, akada yu'akidu ta'kidan, sama. Taukid penguat. Mafhum? Sehingga ketika ada inna dan anna tambah kuat. Yang diartikan Indonesianya sesungguhnya. Paham? Sesungguhnya. Contoh pertama, inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Ketika orang mengatakan Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, orang paham Zaid berdiri, tapi kurang kuat. Biar orang tambah percaya dikasih inna. Inna Zaidan qa'imun. Sungguh Zaid berdiri.
atau sesungguhnya Z berdiri. Tambah kuat lagi. Mafhum? Namanya taukid. Kemudian yang kedua anna. Kalau anna ini tidak bisa berdiri di awal. Jangan disamakan dengan inna dalam hal peletakan. Ingat baik-baik. Dalam hal peletakan anna ini harus didahului kalam sebelumnya. Berbeda dengan inna. Kalau inna di awal pun tak ada masalah. Tapi kalau anna ini tidak bisa di awal, harus ada pendahuluan terlebih dahulu. Makanya anak kasih i'lam. I'lam. Annal haqqa murrun. Ketahuilah bahwasanya kebenaran itu pahit rasanya. Itu contoh aja. Cuman syahidnya al-haqqa mansub sebagai apa? Isim anna. Murrun sebagai khabar anna. Mafhum? Naam. Sangat mudah sekali. Bagi yang dimudahkan, sulit bagi yang masih kesulitan. Mafhum? Fungsi inna dan anna apa fungsinya tadi Muhammad? Taukid, penguat. Mafhum? Nah, hanya saja bedanya antara inna dan anna. Kalau inna bisa terletak di awal, mengawali kalam bisa. Tapi kalau anna ini tidak bisa di awal. Dia harus terletak setelah pendahuluan sebelumnya. Mafhum insyaallah Raihan? Naam. Yang berikutnya. Ka'anna. Ka'anna di sini barakallahu fiik. Kalau di dalam mutamimah nanti setelah jurumiyah ana sedikit singgung. Itu anna ini bagaimana caranya inna menjadi anna? Di antaranya kemasukan huruf jar. Jadi inna ini kalau kemasukan huruf jar langsung berubah dia, tidak inna lagi tapi anna bacanya. Contohnya li anna. Bukan li inna. Ka anna. Kaf huruf jar atau bukan? Naam, ka anna. Mafhum? Jadi ka anna fungsinya litasbih. Sebenarnya yang bikin dia mana tasbih ini adalah kafnya itu. Seakan-akan barakallahu fiik, ucapan ka'anna Muhammadan asadun, seakan-akan seolah-olah Muhammad itu singa. Apanya ini, Khalid? Sifatnya? Maksudnya sifatnya Muhammad kayak singa gitu. Sifat yang dalam poin apa? Ada poin tertentu, bukan semua sifatnya kayak singa gitu, bukan. Tapi ada poin tertentu penyerupaan dalam hal apa ini? Seakan-akan Muhammad itu adalah singa. Apanya? Keberaniannya. Suja', paham ya? Bukan wajahnya kayak singa. Paham ya? Nah, bukan badannya kayak singa, karena penyerupaan sini maknawi, namanya tasbihun ma'nawiyun. Paham ya? Nah, ucapan ka'anna Muhammadan asadun ini seakan-akan Muhammadun kal apa? Asadi. Muhammad seperti singa. Ingat-ingat ya, penyerupaan apa ini? Tasbih maknawi. Penyerupaan maknawi. Hanya penyerupaan dalam hal apa tadi? Keberaniannya. Paham ya? Nah, seperti singa. Muhammadan sebagai isim ka'anna, asadun khobar ka'anna. Mafhum? Aman ya? Nah, ka'anna apa maknanya? Tasbih, penyerupaan. Penyerupaan hissi atau maknawi? Maknawi. Bisa dipahami ya? Nah, ka'anna Zaidan qamarun. Seakan-akan Z itu adalah bulan. Apanya kira-kira itu? Ishaq. Wajahnya bulat kayak bulan apanya? Antum ketika melihat bulan purnama, indah enggak? Nah, berarti apanya? Gantengnya. Ya? Nah, seperti itu. Seakan-akan Z itu adalah bulan karena gantengnya luar biasa. Misalkan, itu sekedar contoh. Intinya antum paham makna ka'anna litasbih. Berikutnya. Lakinna lil istidrak. Istidrak maknanya adalah susulan. Paham ya? Istidrak itu adalah susulan. Kata susulan. Antum paham makna susulan? Makna susulan itu ada kalam sebelumnya disusul dengan berikutnya. Bisa dipahami? Sehingga orang dengan adanya istidrak ini dia tidak akan salah paham. Misalkan Muhammadun qasirun. Muhammad itu pendek. Orang bayangannya, ini contoh loh ya. Jadi kalau contoh seperti ini enggak usah tengok-tengok kanan kiri. Fokus, jenius, serius. Muhammad itu pendek. Nah, orang pahamnya pendek itu biasanya lemah, cengeng, nangis. Itu bayangan orang. Kasih lakinnahu qawiyun, masyaallah. Akan tapi dia kuat. Nah, bisa dipahami ya?
Akan tapi dia kuat. Berarti lakinna fungsinya nyusul. Nyusul kalam yang sebelumnya yang orang tersamarkan. Dihilangkan kesamaran tadi dengan lafaz lakinna. Akan tetapi ngartikannya. Saya pahami? Ngartikannya akan tetapi. Jangan keliru ya. Akan tetapi walaupun pendek kuat dia. Contoh, qawiyun berarti sebagai apa? Khobar lakinna. Mana isimnya? Ha ini. Ini enggak terlalu nampak ya, tak kasih yang nampak biar enggak bingung. Nah. Ini misalkan ada kalam sebelumnya, misalkan ya. Karena biar nanti antum enggak bingung, domir-domir ini kan biasanya orang bingung kalau belum terbiasa. Nah, lakinna as-sauba nadhifun misalkan. Akan tetapi pakaian tersebut bersih. As-sauba sebagai apa? Isim lakinna. Nadhifun sebagai apa? Khobar lakinna. Mafhum? Terus fungsi lakinna itu apa fungsinya? Fungsinya sebagaimana induknya. Inna. Apa fungsinya? Hamzah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Naam. Barakallahu fiik. Mafhum insyaallah ya. Istidrak itu kata susulan. Fungsinya apa? Menghilangkan kesamaran yang sebelumnya orang tersamarkan. Dengan adanya lakinna hilang kesamaran. Ima kesamaran negatif atau kesamaran positif. Contohnya, ada orang namanya Ja'far misalkan. Sini enggak ada yang Ja'far ya, biar enggak tersinggung. Contoh aja. Paham ya? Na'am barakallahu fi, Ja'faru ghaniyun. Ja'far itu kaya. Yang terpetik di benak antum apa orang kaya itu biasanya? Orang kaya itu suka bagi-bagi uang, dermawan, itu sebagian orang gitu ya. Ternyata kesamaran itu ditolak dengan lakinna. Lakinnahu bakhilun. Tapi dia apa? Pelit. Hilang enggak kesamaran tadi? Hilang. Oh, berarti dia walaupun kaya, pelit. Jadi pahami? Pakai istidrak kata susulan. Mafhum? Naam. Jadi nanti kalau antum i'rab lakinna harfu istidrakin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min i'rab. Ka'anna harfu tashbihin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniyun 'alal fathi la mahalla i'rab. Inna anna harfu taukidin mabniyun 'alal fathi. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar la mahal min i'rab. Mafhum? Naam. Jadi cara i'rabnya seperti itu. Huruf tidak punya mahal dalam i'rab. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Paham ya, itu pantunnya. Setiap huruf itu dia berhak untuk mabni dan hukum asal mabni disukun. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Paham ya? Itu nanti antum jumpai di Alfiyah Ibnu Malik. Paham ya? Untuk huruf dia tidak punya mahal dalam i'rab. Tanda huruf adalah tidak menerima tanda isim, tidak menerima tanda fi'il. Sudah kita lewati berlalu. Disebutkan oleh Imam Al-Hariri dalam kitab Mulhatul I'rab, wal harfu ma laysat lahu alamah, faqis ala qawli takun alamah. Huruf itu adalah yang tidak punya tanda. Maka ambillah ucapanku itulah sebagai tandanya. Tandanya apa? Tidak menerima tanda. Huruf. Sudah paham ya? Sekedar mengulang kembali. Antum perhatikan ini Farid, ha, kha, jim. Ha ini terbedakan dengan kha dan jim, apa yang membedakan? Karena apa? Antum sekarang lihat kha, tahu ada titik di atas. Lihat jim pun tahu ada titik di bawah. Ha ini tandanya apa? Tandanya apa ha ini? Tidak menerima titik, caranya gitu. Tidak menerima titik di atas, tidak menerima titik di bawah. Berarti ha itu permisalan huruf seperti itu. Enggak nerima tanda isim, enggak nerima tanda fi'il. Pantunnya wal harfu ma laysat lahu alamah, faqis ala qawli takun alamah. Mafhum? Nah, itu pantunnya. Selingan, sudah lama kita lewatin ya. Sekarang laita. Laita ini fungsinya tamani. Tamani itu berangan-angan. Tamani artinya berangan-angan. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai keliru artinya ya. Tamani artinya berangan-angan. Terus bagaimana ngartikannya biasanya? Duhai seandainya. Duhai sekiranya. Itu ngartikannya gitu. Paham ya? Laita ini untuk tamani berangan-angan, tapi ada dua makna. Berangan-angan perkara yang mustahil terwujudkan dan berangan-angan dengan perkara yang bisa terwujudkan tapi berat dan sulit. Paham ya? Contoh yang
mustahil terwujudkan. Nah, at-tamanni fi syai'in mustahil. Paham ya? Berangan-angan pada suatu perkara yang mustahil terwujudkan ini. Laitas syababa aidun, duhai sekiranya masa muda kembali. Kira-kira bisa kembali nggak masa muda ini? Antum usianya sekarang taruh 15 tahun. Bisa nggak balik ke 7 tahun? Nggak bisa. Itu angan-angan yang nggak mungkin terwujudkan. Namanya na'am barakallahu fiik, na'am at-tamanni fi syai'in mustahil. Mafhum? Nah, yang kedua at-tamanni fi syai'in ghair mustahil. Tapi apa? Na'am, yumkin husulu bi usr. Yaitu berangan-angan pada perkara yang tidak mustahil, tapi mungkin diwujudkan, tapi berat dan sulit. Contohnya, antum sekarang ini punya uang banyak, itu mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin, tapi berat, tapi sulit. Tapi mungkin. Oleh karena itu ada ungkapan laita li malan fa ahujja bihi. Kalau seandainya aku punya harta, niscaya aku akan berhaji dengannya. Nah, orang punya harta itu bukan perkara mustahil, tapi perkara yang sulit dan berat. Bisa dipahami? Nah, oleh karena itu laita ini seringnya digunakan untuk tadi itu. Imma perkara yang berangan-angan perkara yang enggak mungkin terwujudkan, atau berangan-angan pada perkara yang mungkin terwujudkan tapi berat atau sulit. Mafhum? Jadi ngartikannya duhai sekiranya, duhai seandainya. Mafhum? Naam. Laita syababa, syababa isim laita. Aidun khobar laita, fungsinya sama. Jadi akhwatnya ini, atba'nya sama amalan seperti induknya itu inna. Mafhum? Nah, makanya inna dikenal dengan ummul bab. Induk bab ini inna. Dalam bab apa? Inna akhwatuha. Mafhum? Naam. Pantunnya bagus sekali seputar ini. Laita syababa aidun yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al-musibu. Nah, artinya apa? Duhai seandainya masa muda kembali sehari saja, niscaya aku akan kabarkan kepada orang-orang yang sudah beruban. Nah, itu pantunnya seperti itu. Jadi kalau sehari aja bisa kembali, dia akan mengabarkan kepada orang-orang yang sudah uban rambutnya itu, sudah beruban. Ya akhi, masya Allah, anak kembali muda lagi. Kalau seandainya bisa, angan-angan yang tidak mungkin terwujudkan. Mafhum? Naam. Berikutnya, la'alla barakallahu fiik. Ini juga masih akhwatnya inna, saudari perempuannya inna. Maksudnya atba', pengikut inna. Berarti amalannya bagaimana amalannya Muhammad? Naam, menasabkan isim dan merafa'an khabar. Jangan sampai lupa atau terlupakan. La'alla fungsinya dua, imma taradji, imma tawaqqa'. Taradji itu harapan baik, tawaqqa' itu adalah kecemasan. Naam. Tawaqqa' itu adalah kecemasan, taradji harapan baik. Seringnya taradji dikenal dengan apa? Barakallahu fiik, talabu al-amri al-mahbub. Yaitu mengharapkan perkara yang diinginkan. Itu namanya at-taradji. Paham ya? Naam. Kemudian at-tawaqqa' ini barakallahu fiik, khaufu al-amri al-makruh. Takut terhadap perkara yang dia enggak sukai. Bisa dipahami? Kekhawatiran maknanya itu. Kecemasan, kekhawatiran. Itu makna tawaqqa'. Artinya pun beda, kita lihat. La'alla salihan hadirun. Berarti bagaimana artikannya? Semoga soleh hadir. Jadi kehadiran soleh ini tunggu-tunggu. Sehingga kalau hadir senang. La'alla salihan hadirun. Salihan sebagai isim la'alla, hadirun khabar la'alla. Tawaqqa' bagaimana? La'alla al-aduwa qaribun. Ngartikannya jangan semoga. Semoga musuh dekat. Keliru enggak? Keliru, tapi apa? Jangan-jangan kecemasan. Jangan-jangan musuh dekat. Paham ya? Nah, jadi rasa cemas. Jangan-jangan musuh itu dekat. Jadi pahami? Nah, jadi itulah yang namanya apa? La'alla. Fungsi-fungsi ini penting sekali untuk memahami makna dan juga mengartikan. Oleh karena itu jangan diabaikan, jangan dicampakkan, tapi dipahami, direnungi, dihafalkan. Apalagi menghafal matanya semakin kuat nanti. Kalau matanya hafal, kemudian dengan apa? Rincian makna-maknanya dan contoh i'rabnya kalau memungkinkan. La'alla tinggal disebutkan tergantung contohnya. La'alla salihan hadirun, la'alla harfu taradji. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Iya kan? Mabni al-fathi la mahalla i'rab. Salihan ism la'ala mansub, hadirun khabar la'ala marfu'. Mafhum insyaallah ya? Nah, ini yang kita ambil, tidak perlu panjang lebar, sedikit tapi pastikan ada faedahnya yang
Nah, barakallahu fi didapatkan. Yang paling terpenting, semakin antum kuatkan hafalan matanya itu, insyaallah berikutnya nanti semakin mudah. Paham ya? Dan fungsi menghafalkan makna-makna kalau antum terjemahkan pun semakin mudah. Tapi kalau antum enggak tahu makna-makna seperti ini, kadang kesulitan. Paham ya? Dalam menerjemahkan misalnya. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.